Sahabat Kompas.com, Kementerian Agama tidak jadi mencabut izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah di Desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya, Kemenak memang sempat mengumumkan pencabutan izin operasional pondok pesantren itu pada Kamis 7 Juli 2022. Hal ini lantaran salah satu pemimpin pondok pesantren yang berinisial MSA merupakan tersangka kasus pencabulan santriwati. Namun kini, menurut Menteri Agama ad interim Muhadjir Effendi, batalnya pencabutan izin ponpes dilakukan agar para santri dapat kembali belajar dengan tenang. Keputusan pembatalan pencabutan izin pondok pesantren ini pun disambut baik oleh Ketua Umum Organisasi Pondok Pesantren Sidikiyah Joko Herwanto. Menurut dia, kini anak-anak yang menempuh pendidikan di lingkungan pondok pesantren itu tidak akan terganggu. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kepada Bapak DPR, dari tokoh-tokoh masyarakat, dan saya ingin pastikan, saya yakin dari Mas Menteri Agama yang hari ini di Mekah pun punya pemahaman yang sama bahwa pesantren secara kelembagaan harus diselamatkan. Kepastian anak didik kita untuk memperoleh pelajaran sebaik-baiknya pun juga harus bisa dipikirkan. Sebenarnya, saat pemerintah masih mencabut izin operasional beberapa waktu lalu, aktivitas di pondok pesantren Sidikiyah masih berjalan normal. Artinya, tak ada masalah soal kegiatan belajar mengajar para santri di pondok. Menurut Joko, pihak pengelola saat itu memang belum menerima surat keputusan resmi dari Kemenak. Alasan itulah yang membuat pengelola masih membuka operasional pondok pesantren. Seperti yang kami sampaikan beberapa kesempatan yang lalu, bahwa sesungguhnya pesantren kami di tengah polemik ini masih berjalan dengan normal. Aktivitas pendidikan, kegiatan pesantren masih bisa berjalan dengan hal yang biasa dan kondusif, tidak ada persoalan-persoalan yang perlu dikhawatirkan. Pondok Pesantren Sidikiyah merupakan milik Mukhtar Muti. Ia adalah ayah dari pria berinisial MSA yang kini menjadi tersangka kasus pencabulan santriwati. MSA sempat dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO hingga akhirnya ditangkap polisi pada Kamis 7 Juli 2022. Usai penangkapan tersebut, proses persidangan MSA segera dimulai. Menurut Humas Pengadilan Negeri Surabaya Anak Agung Gede Agung Pranata, sidang perkara pencabulan santri oleh MSA akan digelar pada Senin 18 Juli 2022. Meski telah menangkap MSA, polisi mengakui bahwa hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Bagaimana tidak, selama 6 bulan MSA telah berulang kali lolos dari kejaran polisi. Bahkan, upaya polisi dalam menangkap MSA juga kerap menemui kendala. Seperti saat ayah MSA turun tangan dengan memohon kepada Kapolres Jombang Nur Hidayat untuk tak menangkap anaknya. Kemudian ketika ratusan orang simpatisan sempat menghalang polisi ketika mengepung MSA di area pesantren. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha menyebut,
Sejumlah simpatisan itu ternyata sudah mengantisipasi kedatangan polisi. Mereka menggunakan alat canggih seperti 4 unit handy-talkie, airsoft gun hingga seperangkat drone atau pesawat nirawak. Hingga akhirnya, polisi berhasil menangkap 5 orang simpatisan MSA dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Siang hari ini akan kita lakukan penahanan terhadap 5 tersangka dengan pasal 19 Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana susila, khususnya berkaitan dengan perbuatan mencegah merintangi proses penyidikan. Dalam konteks ini adalah saat dilakukan tahap 2. Ancaman hukuman 5 tahun. Sekian news update kali ini, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.